perubahan itu membawa lebih baik kayaknya, tapi kita kadang sulit menerima karena tidak pas kayak yang di hati kita itu. Haleluya. Kebersamaan itu sungguh baik, sungguh mendapatkan luar biasa. Tapi puji Tuhan, ke depan mari kita siapkan hati kita untuk menerima apapun perubahan itu. Dan kita percaya, sama-sama kita percaya, perubahan membawa sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Kalau saudara berkata dalam pujian, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Untuk setia sulit, saudaraku. Kalau dengan daging berkata, maka saudara berkata ketika hujan pun gak bisa kita terobos. Karena kenapa? Roh Kudus belum menghidupi kita. Tapi kita bersyukur saat ini kalau kita ada di rumah Tuhan. Semuanya karena pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Kita bersyukur andaikan Yesus datang kedua kali. Sangkakala berbunyi. Setiap yang datang di tempat ini terangkat dan di baris terdepan untuk menerima mahkota kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Jangan mau diintimidasi oleh apapun. Tetap berjuang datang kepada Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit bumi oleh manusia tidak ada yang mengaku kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita disembuhkan. Hanya nama Yesus. Amin. Angkat tanganmu, haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Dan kita rindukan rasakan hadirat Tuhan mengalir saat ini. Memberikan kekuatan bagi kita. Memberikan roh benar-benar roh yang setia bagi kita. Karena sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu kita tidak takut. Datanglah kepada Tuhan senantiasa. Siapkan hatimu. Siapkan seluruh ucapan syukur kita kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan hari ini. Memberikan sukacita bagi kita. Melawat kita hari ini. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada sebagaimana ada kami di tempat ini semuanya karena anugerah kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat sukacita yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan ini juga Tuhan untuk bersekutu kepada-Mu Bapa. Karena kami percaya kalau Tuhan yang kami sembah dan kami agungkan. Engkau Tuhan yang kami muliakan selama hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami kuat hari ini Bapa. Kami sehat hari di tempat ini. Terima kasih buat campur tangan Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Tak terlukiskan betapa Engkau Yesus baik bagi kami Bapa. Dan tak dapat kami lakukan apapun Tuhan untuk menyamai kasih-Mu Yesus. Tapi kami mau selagi kami ada, selagi kami hidup, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi mengangkat pujian bagi-Mu Yesus. Tak ada yang dapat kami miliki, kami berikan kepada Engkau Tuhan. Tapi segala yang ada pada kami serahkan kepada Yesus yang hidup. Bahkan hari setiap yang datang di tempat ini Tuhan, kami akan rasakan kedamaian, sukacita, perubahan dalam hidup kami. Berkat-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Lewat juga pemberitaan firman kebenaran-Mu kami diberkati Tuhan Yesus. Bapa, dengan kami menyembah-Mu, kuatkan kami Yesus. Roh Kudus kami rasakan saat ini benar-benar mengalir Tuhan. Kami tidak mau ibadah kami ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Kami tidak mengikuti formalitas Tuhan. Tapi kami mau menyembah-Mu senantiasa dalam hidup kami Bapa. Hosana glory bagi nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Dengan segala hormat jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, hosana bagi nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau aku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan
Dengan iman angkat pujian. Hanya Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Kami pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang. Amin. Haleluya. Hanya janji-Mu. Haleluya. Ku percayakan hidupku. Angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Allahku.
namamu kami menyembahmu Tuhan. Haleluya Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang kudus. Haleluya. Kesombongan kami Tuhan, tapi kami mau kudus datang memuji namamu, menyembahmu Yesus. Bapa yang kudus, Bapa yang maha besar, segala hormat kami bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagi namamu Bapa. Engkau sahabat kami, Engkau keselamatan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Segala hormat bagimu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Ini yang kami renungkan Tuhan. Setiap waktu bila puji-pujiannya bagi namamu Tuhan, bila hidup kami berkenan kepadamu Yesus, bila pujian kami benar-benar manis kau dengar Tuhan, sehingga kau benar-benar kami permuliakan, kami tinggikan, kami sembah Engkau Yesus. Dan saat ini Bapa, kami rasakan hadirat-Mu. Setiap yang datang di tempat ini rasakan roh-Mu, hadirat-Mu.
Sehingga kami disukacitakan hari ini. Dan sukacita juga benar-benar mengalir di tempat ini. Mujizat-Mu kami rasakan. Setiap yang sakit pulang disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan. Karena Yesus yang kami sembah. Yesus yang maha kaya. Yang maha kuasa. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Mari percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau sampai detik ini belum ada yang mengisi depan, gak masalah lah. Mungkin minggu depan ada yang dapat menerima perubahan itu. Haleluya. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri. Sambil kita angkat pujian, paling tidak salam 3 orang. Paling sedikit 3 orang. Kita bertemu lagi. Haleluya. Haleluya. kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami akan buka ruang kesaksian. Kalau Bapak Ibu menyaksikan kebenaran Tuhan Yesus, saksikan di hadapan jemaat Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Berpuji nama Tuhan. Tuhan itu sangat baik Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Bahkan aku berpikir dalam minggu ini kita nggak
ketemu lagi. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan pertemukan lagi kita di tempat ini dalam sukacita dengan hati yang sangat bersyukur untuk memuji Dia. Amin Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tadi gak berjumpa lagi? Karena dalam minggu ini saya mengalami, saya sakit dari hari Jumat yang lalu, tanggal 20 itu. Dari situ memang saya udah gak enak badan gitu, makan pun gak selera. Jadi makan pun saya paksa-paksa gitu. Sampai hari Minggu malam, di situ saya merasakan mencret, muntah yang luar biasa. Dan saya sakit, sangat sakit sekali. Dan saya tidak pernah merasakan sesakit itu gitu. Apapun gak bisa masuk, apa yang saya makan, saya telan pun muntah, keluar semua. Belum sampai ke tempat tidur saya udah mau ke BAB lagi. Tuhan tolong saya Tuhan Yesus, saya bilang. Terus hari Seninnya malam saya berobat ke dokter Kawar yang di kilometer 8 situ, jika saudara tahu ya. Memang biasanya aku kalau sakit ke situ. Jadi udah ada 2 tahun saya nggak ke situ. Pada saat itu saya ke situ kan, susternya bilang udah pernah berobat sini, udah kata saya. Terus dicari data-data saya. Terus data-data itu ditanya keluhannya sama juga, tapi mencret enggak. Jadi di data-data saya itu dilanjutkan dengan perobatan yang hari Minggu itu, yang hari Senin itu. Terus dokter yang ngasih obat. Biasanya kalau saya kemakan obat dari situ, sekali makan udah selera. Sekali makan obat itu, makan udah selera. Mual pun udah berangsur-angsur berhenti gitu. Bahkan apapun langsung enak lah badan saya gitu. Dan pada saat itu enggak. Saya bilang sama suami saya, kok kayak gini ya, saya bilang. Biasanya kalau saya makan obat itu langsung enak badan saya, makan pun enak. Kok ini enggak makin, biasanya mual di situ malah keluar terus, makin menjadi-jadi gitu. Aduh Tuhan tolong saya, tolong aku Tuhan, kenapa kayak gini obatnya ini. Aku pikir dokternya itu karena udah lama enggak dari situ, saya pikir mungkin karena udah tua, tak salahnya dokternya itu, pikir kok kan. Pergilah kami ke situ paginya. Karena tetangga-tangga saya bilang udah berobat lagi, tanya dulu dokternya katanya. Pergi kami ke situ. Dokternya enggak masuk, yang ada di situ perawat-perawatnya. Terus saya bilang, Sus, semalam kami berobat ke sini kayak gini obatnya. Saya makan makin apa, enggak ada pengaruhnya, makin bertambah pun sakitnya. Terus muntah-muntah makin hebat, saya bilang gitu. Loh kok kayak gitu? Ini ditanya obatnya. Ini kan lanjutan perobatanmu yang tahun dulu-dulu katanya. Gimana kalau diganti dulu Sus, saya bilang. Dokternya enggak masuk. Enggak, ini obatnya udah paten, muntahnya pun udah paten, ini semua udah paten ini obatnya, udah yang bagus katanya. Terus saya bilang, kenapa kayak gini? Biasanya memang aku kalau berobat sini sekali makan obatnya langsung enak makan, tidur pun enak. Ini enggak, makin apa, jadi enggak enak lagi perasaanku, enggak tahan lagi aku, saya bilang. Udah gemetaran saya, udah pucat, udah semua lagi, namanya hampir 2 malam gitu kan menceret muntah gitu. Enggak ada yang masuk, apapun minum pun enggak keluar semuanya. Terus saya bilang, terus susternya bilang sama video call sama dokternya, mana orangnya katanya, ditunjukkan. Kenapa perasaanmu? Saya ceritakan keluhan saya. Udahlah kok itu kan obat itu udah yang paten itu perobatan yang apa, data-datamu yang kami lanjutkan itu. Terus saya bilang coba dulu ganti dok, siapa tahu karena keluhan saya sekarang ini berbeda karena udah lama itu, coba dulu ganti lagi obatnya. Saya bilang enggak, itu udah paten itu, aku anjurkan rawat aja lah katanya. Dibilang rawat gitu makin ketakutan aku. Tuhan Yesus, karena dulu-dulu aku dirawat bukannya makin sembuh penyakit saya, makin bertambah gitu. Tahun 2014 dulu kan aku namanya di Bina Kasih. Dokternya bilang kemana udah sembuh kan? Saya bilang udah sembuh, biar cepat-cepat saya pulang dari rumah sakit itu. Karena semakin lama aku di rumah sakit, semakin bertambah perasaanku penyakitku. Jadi enggak sembuh gitu. Jadi saya berjanji sama Tuhan, kalau bisa Tuhan aku minta, mulai sekarang ini saya enggak mau lagi ke rumah sakit, saya bilang gitu. Jadi ingat hari itu disuruh dokternya Name, saya bilang enggak lah dokter, saya enggak mau Name, saya enggak mau, takut aku Name, aku bilang. Makin bertambah penyakit kalau di rumah sakit. Enggak, tolonglah saya anjurkan sekarang ini kamu, Name udah pucat kau, udah apa, kehabisan cairan ku rasa kau.
dalam nama Yesus, saya bilang. Enggak dokter, saya enggak mau Nami, obatnya aja lah diganti, saya bilang. Terus enggak, Nami aja, enggak usah takut. Kau Kristen aku. Iya udah masuk rumah sakit aja biar saya kasih apanya, surat jalannya katanya. Mau rumah sakit yang mana bilanglah katanya. Enggak dokter, aku bilang enggak. Aku enggak mau, aku mau di rumah. Saya enggak mau dirawat di rumah sakit. Kalau aku di rumah sakit makin bertambah penyakitku, enggak bisa tidur aku di situ. Makan pun enggak suka aku di situ. Pokoknya aku pulang sekarang ke rumah. Terserah dokter mau diganti waktu, mau ini saya lanjutkan terserah. Ya udahlah terserah kau lah. Udah pulanglah, lanjutkanlah obat itu. Kalau apa-apa nanti datang lagi, kalau enggak telepon aja katanya. Terus puji Tuhan saudara, saya bilang sama suami saya, kayak mana dibilangnya? Dirawat kan ya. Ya udahlah rawat aja. Enggak, saya enggak mau dirawat. Saya mau di rumah. Apapun kamu bilang, saya enggak mau dirawat, saya bilang. Kenapa? Enggak. Aku udah, kalau di rumah sakit makin bertambah banyak. Pokoknya saya enggak mau dirawat. Kami pulang dari situ, saya lanjutkan lagi obatnya sampai hari Kamis. Obatnya saya minum. Hari Kamis siang masih BAB kan. Malamnya udah berkurang. Terus mual-mualnya juga udah berkurang. Saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan berangsur-angsurnya waktu, mungkin saya akan disembuhkan. Saya enggak mau dirawat Tuhan. Jika Tuhan mau menyembuhkan aku, di rumah sakit pun aku, Tuhan juga yang menyembuhkan. Di rumahku ini pun Tuhan yang juga yang menyembuhkan. Saya percaya Tuhan, aku pasti sembuh. Saya bilang gitu. Saya malah hari Kamis malam, saya tidur. Tengah malam saya minta makan, kayak selera gitu makan kan. Saya makan, saya telan pakai air minum. Enggak ada lagi apa-apa gitu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Sepertinya banyak kekurangan, banyak perkembangan yang aku rasakan saat ini. Mual-mualku pun udah berkurang, bahkan makan pun udah mulai selera. Terima kasih Tuhan. Terus saya masuk tadi, terus pagi hari Jumat, entah pagi itu ya, datang Bapak Tumbur bilangnya gini, kemana perasaanmu itu? Katanya sakit. Iya itu, tapi puji Tuhan saya udah berkurang. Udah banyak lah berkurangannya. Dari jam berapa lah itu rasakan? Tadi malam jam 10 lewat lah. Ternyata hari Kamis itu ibadah kakak Alukas gabung sama kakak Amatius. Jadi orang itu berdoa. Tuhan jawab doa mereka dan saya rasakan di situ. Saya di situ. Saya nggak tahu mau bilang apa sama Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada itu Ronald yang sudah datang hari tim besok saya. Bahkan mereka cuma mengajak saya untuk berdoa. Dan saya tidak pernah mengira kalau saat ini aku masih hidup saudara. Tapi karena kasih Tuhan. Memang akhir-akhir ini saya lalai sama Tuhan. Mungkin itu Tuhan menggembleng saya, menegur saya. Karena di gereja kita ini kan ditekankan untuk membaca firman Tuhan. Tapi sampai sekarang ini saya masih berada di bilangan itu pun masih tadi pagi. Saya mengingat-ingat betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan, apa yang aku perbuat kepada Tuhan? Selama ini aku menghayal aja gitu sama Tuhan. Padahal dari gereja kita ditekankan untuk membaca firman Tuhan. Untuk senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Karena mengira situasi sekarang ini saudara. Terus kadang karena ngobrol gitu saya lupa, saya enggak ingat lagi baca firman Tuhan. Karena menonton juga. Karena masalah-masalah juga saya enggak baca, saya enggak berdoa sama Tuhan. Saya mengingat itu Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu padaku Tuhan. Apa yang aku lakukan Tuhan, ngomong sekarang ini, akhir-akhir ini Tuhan. Aku tidak pernah, jarang datang di hari Tuhan. Datang pun saya ke wanita udah cukup segitu aja. Datang pun aku di ibadah-ibadah sekarang ini, ibadah umum gitu. Cukup di situ aja. Saya enggak datang lagi waktu di rumah pun. Waktu saya untuk Tuhan, seharusnya untuk Tuhan saya berikan untuk yang lain gitu. Mungkin Tuhan menegur saya dengan cara seperti ini. Saya bilang sama Tuhan. Bahkan tadi pagi saya masuk ibadah, tadi saya di situ. Saya menghitung-hitung betapa baiknya Tuhan itu. Dengan waktuku pun yang aku bikin sama Tuhan itu kurang. Terima kasih Tuhan, saya bilang.
Dan saat ini aku berdoa saya minta kepada Tuhan untuk pengampunannya. Dan hati saya untuk tetap berada dalam Tuhan. Dan hati saya untuk tetap hanya kepada Tuhan saja. Dan saya minta ampun di hadapan Tuhan tadi pagi. Saya membaca firman Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Dan tadi juga Bapak Tumur bilang, dengan untuk hati untuk berubah itu sangat sulit katanya. Bahkan untuk hati untuk setia pun sangat sulit. Memang itu sangat benar sekali. Mulai saat ini saya berjanji di hadapan Tuhan untuk aku tetap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kesaksian yang sangat luar biasa. Saya beriman kepada Tuhan waktu dua di rumahnya Pinky, Bapak Sudar. Maka saya tanya itu jam berapa dipulih jam 10. Karena doanya kami jam 10 tepat. Saya ingat waktu anaknya perwira yang sakit datang kepada Tuhan Yesus. Katanya udah mati. Tapi pulanglah, anakmu udah sembuh jam 12 siang. Ditanya anggotanya jam berapa, dia sembuh jam 12. Itu yang saya ingat. Kita imani kepada Tuhan. Saya hari ini dapat berdiri di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Semalam saya berdoa di tempat ini, saya bilang tolong doakan saya. Tadi pagi juga saya merasakan tensi saya naik. Panas. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya ini tidak bisa mengagalkan pelayanan saya. Karena Kau Tuhan berkuasa. Sampai detik ini saya nggak ada merasakan sakit lagi. Kalau semalam saya nggak tahu atau malam ini, saya tidur juga nggak enak karena memang denyut terus dia, di belakang denyut terus. Tapi saya berharap kepada Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan luar biasa. Semua kita di tempat ini, apapun yang kurasakan. Dan saat ini juga Tuhan siap menyembuhkan kita. Katakan amin. Tuhan siap memulihkan kita. Haleluya. Jangan tegang kali. Masih mau memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan Yesus. Semua harus bersuka, yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi dengan iman. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam siapa? Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Mari Tuhan semua bersuka. Haleluya. bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Kita nggak pujian sekali lagi. Katakan kepada Tuhan bahwa hari ini hari Tuhan bagi kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita imani semua. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Semua dengan iman katakan. Di dalam Tuhan Haleluya. bersuka. Di dalam Tuhan Semua katakanmu katakan. bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekali lagi. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Haleluya. Semua bersuka cita. Amin. Haleluya. 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 Coba pandang kiri kananmu. Semua nggak bersuka cita. Ekspresinya pasti nampak dia. Semua kita. Amin. Haleluya. Kita akan dengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Yang lebih
meneguhkan iman percaya kita. Lebih lagi kita dikuatkan untuk setia berharap kepada Tuhan Yesus. Sebab hari ini hari-hari jahat. Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakan waktu yang ada. Sebab hari ini hari yang jahat. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, kesulitan, ekonomi, penyakit, apapun itu percayalah. Tuhan memberkati kita. Haleluya, hosana glory bagi namamu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, katakan kepada Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau Angkat tanganmu, aku percaya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji Lebih dengan iman sekali lagi semua katakan, aku percaya Tuhan, kami serahkan kepada Bapa. aku percaya. Amin, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, ajaib kuasa-Mu. Amin. Kau sangat baik, Engkau Amin. sungguh sangat baik mengasihi kami, memperdulikan kami, memberikan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Ini kami umat-Mu yang hadir siang hari ini Tuhan. Engkau melihat keberadaan kami dan Engkau melihat seluruh isi hati kami. Dan kami datang di rumah-Mu ini Tuhan untuk mau bersyukur atas perbuatan-Mu yang besar buat hidup kami. Terima kasih Bapak, ajar kami selalu mendekatkan diri di hadapan-Mu Amin, amin. supaya kami dapat melihat mujizat-mujizat terjadi bagi kami. Amin. Ajar Haleluya. kami Tuhan percaya Amin. dalam firman-Mu yang hidup, yang memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, Amin. dan memberikan pengertian bagi kami akan firman-Mu. Terpujilah nama Bapa. Haleluya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan melihat kedatangan kita, dapat kita menerobos hujan yang sangat lebat. Tadi pagi kan kita datang di rumah Tuhan karena Tuhan memberikan hati yang sungguh-sungguh bagi kita supaya kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mau diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan yang mau mengajar kita supaya kita berlaku rajin untuk setia kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam buku Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Sudah dapat kita sama-sama membaca ayat ini supaya kita sama-sama
diberkati dan dapat kita mengerti di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Sudah dapat semua? 1, 2, ya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kutolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Haleluya. Saudara-saudara kekasih, di sini sebagai permintaan Amsal Sulaiman, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Amsal Sulaiman ini adalah seorang yang dipilih menjadi raja mengganti orang tuanya yaitu Saul. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, sebagai raja harus mempunyai hikmat dan mempunyai suatu pengetahuan dan pengertian di dalam kehidupannya. Karena Amsal Sulaiman ini sudah melihat perjuangan orang tuanya Saul untuk memimpin bangsa Israel dan apa yang terjadi. Jadi sesudah Amsal ini menjadi raja, saudara-saudara kekasih, Amsal ini adalah seorang yang takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan dia belum mengerti apa yang dia perbuat dan belum mengalami untuk di dalam kepemimpinan sebagai raja, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tetapi Tuhan juga bertanya kepada dia, apa yang mau Tuhan berikan kepada dia supaya dia diberkati oleh Tuhan lewat permintaannya. Tetapi Amsal berpikir di dalam hatinya, sebagai raja yang memiliki sesuatu kekuasaan di dalam kepemimpinannya dan memiliki segala apa yang dia terima dari Tuhan menjadi kekuatannya, saudara-saudara kekasih. Tetapi Amsal ini sadar di dalam kehidupannya dan siapa dia di hadapan Tuhan dan di dalam pengertiannya untuk sebagai pemimpin, saudara-saudara kekasih. Tetapi Amsal sebagai jawaban di dalam kehidupannya, dia tidak meminta kekayaan dan dia tidak meminta kehormatan. Tetapi apa yang diminta kepada Tuhan? Hikmat. Berikanlah hikmat kepadaku, kata Amsal, untuk jawaban doanya saudara-saudara kekasih kepada Tuhan. Lantas Tuhan mendengarkan permintaan Amsal ini, saudara-saudara kekasih. Tuhan menjawab apa yang dikatakan, karena engkau tidak menerima kekayaan, panjang umur. Sangat indah dirasa Tuhan permintaannya itu sebagai raja, sebagai pemimpin untuk mau mengatasi segala perkara yang mau dilakukan untuk di dalam kepemimpinannya untuk bangsa Israel. Sehingga dia meminta hikmat supaya dia mengerti, katanya, untuk mau menjatuhkan hukum kepada bangsa yang dipimpinnya. Jadi karena dia tidak meminta, Tuhan juga memberikan. Karena kau tidak meminta kekayaan dan panjang umur, aku sudah siapkan itu semuanya kepadamu. Dan itu semuanya diberikan Tuhan kepada Amsal. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam dunia ini juga, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga, saudara-saudara kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, banyak orang, mungkin di antara kita pun juga ada itu sebagai sifat di dalam kehidupan kita untuk mau berdoa, untuk mau meminta uang, meminta kekayaan, meminta sesuatu yang supaya kita dihormati orang. Tetapi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, hampir tidak ada orang meminta di dalam kehidupannya dan hampir selalu orang tidak pernah meminta, yaitu didoakan supaya seperti permintaan Amsal Sulaiman ini. Sukar kita rasa mungkin di dalam pembacaan kita ini permintaan Amsal Sulaiman ini kan apa yang dikatakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan.
biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau orang selalu kurasa berdoa, Tuhan berkatilah pekerjaan kami supaya banyak uangku. Tuhan bukan jalan supaya ada mobilku, supaya kita terhormat, mungkin ada selalu dipikirkan. Jarang kita meminta di dalam doa, mungkin pertama sekali kita berdoa, Tuhan berikanlah kesehatan bagiku. Kalau saya berdoa, saya utamakan Tuhan, hari ini sudah mau terang, berikan kesehatan buatku hari ini. Kalau kita sudah sehat dalam satu hari, saudara-saudara kekasih, apa saja pun bisa kita kerjakan kan? Amin? Jadi jangan terus kita berpikir di dalam doa-doa kita, hanya memikirkan pekerjaan kita. Aduh, pekerjaanku ini. Oh, kalau saya kerjakan ini nanti pasti banyak uangku. Tuhan yang menentukan segala hidup kita, amin? Tuhan menentukan segala apa yang kita perlukan, Dia sudah siapkan. Tetapi kita selalu salah minta di dalam doa kita. Salah berdoa kita selalu di dalam doa kita sehari-hari, saudara-saudara kekasih. Selalu kita mengatur Tuhan. Yang inilah Tuhan berikan sama aku. Yang inilah hanya kemauan kita selalu kita pikirkan. Tetapi yang dikehendaki Tuhan, kita tidak berpikir apa yang mau dikehendaki Tuhan dari hidup kita. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mau mengajar kita, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai judul firman Tuhan yang mau saya bawa bagi kita hari ini, janganlah terlalu miskin atau terlalu kaya. Jadi seperti apalah kita ya, yang perlu kita pikirkan, seperti apalah yang kita minta kepada Tuhan. Jangan terlalu miskin, jangan terlalu kaya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita mempunyai hikmat saudara-saudara kekasih, apa yang mau kita minta kepada Tuhan, dan apa yang mau kita kerjakan di dalam hidup kita sehari-hari, dan apa yang mau kita perbuat di dalam aktivitas kita sehari-hari, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terlalu miskin. Terlalu miskin, apa akibatnya terlalu miskin, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan? Saya pernah mendengar seorang wanita berkata, nao to di halak mulai dirokon dang mangan. Dang adok hepekku katanya, dang mangan. Karena apanya itu? Karena malas katanya. Sebenarnya apalagi di kota ini, banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan yang menjadi mendapat uang. Tetapi kalau malas dan tidak mau mengerjakan pekerjaan yang kecil, ya susahlah mendapat uang. Betul? Betul? Kalau orang yang rajin akan mendapat uang dan berhasil di dalam pekerjaannya. Tetapi kalau orang malas, tidak mendapat apa-apa. Bisa dibaca dalam Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadi kaya. Amin. Tangan yang lamban menjadi miskin, tetapi orang yang rajin menjadi kaya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pernah kita lihat orang yang lamban tangannya bekerja. Malas bekerja, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Jadi kalau orang yang lamban bekerja, itu tidak mendapat apa-apa itu saudara-saudara kekasih. Tetapi dikatakan lagi di ayat itu, tapi orang yang rajin akan menjadi kaya. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa efeknya bagi orang yang lamban yang tidak memiliki apa-apa? Selalu bersungut-sungut, selalu marah-marah, dan selalu mengutuki orang saudara-saudara kekasih. Selalu marah-marah terhadap orang saudara-saudara kekasih karena tidak memiliki apa-apa. Ada kecemburuan saudara-saudara kekasih karena tidak memiliki sesuatu. Tetapi kalau orang yang rajin, apa saja pun di dalam pikirannya, kalau dia rajin,
dia mendapatkan sesuatu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini saudara-saudara kekasih, yang sulitnya di dalam ekonomi ini, sulitnya mencari uang, semua orang mengeluh. Kalau kita rajin melakukan sesuatu yang bisa kita kerjakan, pasti kita mendapat hasilnya. Amin. Tapi kalau kita lamban, malas kita saudara-saudara kekasih, bangun pun kita malas, lamban keluar dari tempat tidur kita, selalu kita berputar-putar dan tidak mengingat sesuatu karena malas, dalam satu hari pun tidak mendapat apa-apa itu. Tetapi kalau kita selalu merasa kita mau mendapat sesuatu, harus kita rajin. Rajin saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Sama dengan di dalam kerohanian pun saudara-saudara kekasih. Kalau malas kita baca firman Tuhan, malas kita berdoa, iman kita tidak bertumbuh. Iman kita tidak bertumbuh, lambat kita mengerti sesuatu dan tidak mengetahui apa-apa yang kita dengarkan dan yang diberikan orang nasihat kepada kita. Tetapi kalau rajin kita berdoa, rajin kita baca firman Tuhan, otomatis kita bangun pun kita bersemangat. Amin. Pernah kita coba kalau kita siap berdoa, jam berapa biasa jam 2 kita pagi-pagi? Kalau sebenarnya seperti orang-orang yang biasa di rumah sampai 1 harian pagi-pagi kan bisa diatur waktunya jam 5 berdoa atau setengah 6. Kalau memang sudah komitmen berdoa setengah 6 atau jam 5, baca firman Tuhan, otomatis itu sudah bergairah itu untuk mau mengurusi pekerjaannya, baik di rumah, baik dimanapun. Karena sudah banyak berdoa, sudah baca firman Tuhan, sudah ada semangat baru. Amin. Sudah dipraktekkan. Kalau seperti kami yang selalu keluar malam, seperti saya sudah bangun jam 3 kurang. Sebelum kedengaran alarm dari HP, saya sudah duluan bangun, saya berdoa. Saya berdoa, sesiap itu bergegas untuk mempersiapkan. Sesudah itu siap bergegas sebelum berangkat, saya baca firman Tuhan. Ada gairahnya, semangat saya untuk mau meneruskan aktivitas saya sehari-hari saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Sampai di tempat ada semangat, satu harian ada semangat saudara-saudara kekasih dan tidak merasa lelah di dalam apa yang saya kerjakan. Tapi kalau kita tidak banyak berdoa, tidak baca firman Tuhan, kalau kita sudah merasa lamban di dalam pekerjaan, pasti di dalam suatu pekerjaan itu kita merasa lelah untuk mau melakukan aktivitas kita dalam satu hari. Benar? Benar? Sudah pernah merasakan seperti itu? Jadi kalau kita sudah mempunyai semangat untuk mau melakukan sesuatu, hasilnya pun kita melihat membawa sukacita, membawa berkat, dan tidak mengeluh. Dan apa yang kita kerjakan itu berhasil. Berhasil saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di zaman-zaman sekarang ini saudara-saudara kekasih, apalagi seperti kami yang tinggal di pasar, selalu mengeluh karena zaman sekarang ini kesepian di pajak, di pasar itu karena online, grab yang berbelanja. Selalu orang bersungut-sungut dan selalu barang-barang busuk terlalu di dalam teman-teman saya selalu tidak berhasil apa yang mereka kerjakan. Dan apa yang keluar selalu dari mulut mereka, iri hati, kesombongan, dan selalu melihat-lihat orang saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita melihat berkat Tuhan dan merasakan kita diberkati berkecukupan di dalam hidup kita sehari-hari, pasti kita dapat merasakan lewat hubungan kita kepada Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, apa yang menjadikan miskin saudara-saudara kekasih? Boros.
ada pendapatannya boros. Lebih banyak pengeluaran dari pendapatan. Tidak bisa menjaga hati dan tidak bisa menjaga diri saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sifat-sifat dari orang malas adalah suatu beban di dalam kehidupannya untuk mau melakukan pekerjaannya. Karena sifat ini masih terikat di dalam kehidupannya, yaitu sifat yang merasa alasan-alasan. Sifat yang mempunyai alasan-alasan, saudara-saudara kekasih. Kalau orang malas banyak alasannya. Bangun dari tempat tidur, sebentar lagi, aduh masih capek, ngantuk. Kalau dibanguni anak-anak, malas. Kalau sudah malas, sampai manapun katanya dipaksa, tidak ada gairahnya untuk mau mengerjakannya. Pasti menjadi kerugian kalau dipaksa-paksa orang malas bekerja. Betul? Kalau dipaksa-paksa orang malas bekerja, kerugian yang terjadi. Apa yang terjadi? Emosi di dalam kehidupannya. Jadi sifat-sifat orang malas adalah yaitu mencari-cari alasan. Susah bangun saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Memulai pekerjaan mau, tapi menyelesaikan susah karena malas menyelesaikan pekerjaannya. Kalau disuruh bekerja, mau dia dikerjakannya, tapi merasa berat rasanya pekerjaan itu malas. Malas mak, nggak bisa. Udahlah mama di situ, nggak bisa saya kerjakan, malas. Kalau disuruh ke ladang, malas, panas katanya. Kalau sudah orang malas panas dengan matahari, ya tidak mendapat apa-apa kan. Takut matahari panas. Padahal kalau hujan pun bersungut-sungut. Takut kena hujan. Kalau panas juga bersungut-sungut. Jadi tidak ada ketenangan. Hujan salah, matahari salah. Itulah bagi orang yang malas. Kalau bagi saya, itu semua. Betul. Hujan pagi, setiap pagi saya terobos itu, saya kerjakan semua. Karena pagi sudah datang hujan mau ke pajak, harus kami terobos. Hujan pun selama saya berjualan di pajak, saya tahan, saya alami hanya pakai plastik, pakai payung, itu usaha. Dan saya juga sehat, saudara-saudara kekasih. Siang hari panas, matahari terik, panas sekali. Saya sanggup bekerja di ladang. Saya sanggup. Aduh panas sekali baru terus. Udahlah, obat rematik itu. Nanti sembuh rematik saya katakan. Betul, saya enggak mengalami rematik. Tapi kalau orang yang takut akan matahari, ya kena asam urat. Banyaklah penyakitnya kalau orang yang malas kan. Malas di panggang matahari. Jadi kalau mau kita terobos semuanya, kita syukuri semuanya, pasti kita kuat. Amin. Saya kuat dan saya tidak merasakan panas itu, saudara-saudara kekasih. Saya menyanyi sambil bekerja, saya kerjakan semua pekerjaan sambil menyanyi, sambil saya rasakan kebaikan Tuhan. Siap semuanya. Siap yang saya kerjakan dan hasilnya saya bersuka cita membawa ke rumah. Amin. Kenapa banyak orang berkata, jongkor-jongkor mata mereng buru itu, Holanda panen ulaunya katanya. Betul, Holanda panen. Banyak orang kalau saya pulang dari ladang bawa hasil yang saya kerjakan banyak di beca. Holanda panen do buru terus katanya. Ya benar, itu berkat Tuhan. Amin. Karena sudah diberkati apa yang saya kerjakan. Jadi kalau orang yang rajin tidak pernah meminta-minta. Betul? Orang yang rajin tidak pernah meminta-minta. Jadi kalau kita selalu meminta-minta, jangan malaslah. Rajin kita bekerja. Amin. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau melihat tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, harus kita belajar kepada semut. Bisa kita baca di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Coba membaca dari depan, siapa yang pertama mendapat?
diberkati? Mana yang kita pilih saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus? Lipat tangan, mengantuk, apalagi akibat kemalasan. Tapi disuruh kita rajin belajar kepada semut. Dikatakan di sini, semut katanya tidak mempunyai pemimpin, tapi rajin mengumpulkan bekalnya waktu panas. Pernah memperhatikan semut berjalan? Pernah? Kalau orang-orang petani yang sering bekerja di ladang, itu selalu diperhatikan. Kalau ada jangkrik yang mati, kita lihat jangkrik yang mati ini biarpun kecil sekali semut itu bisa ini digotong mereka. Digotong itu sampai ke lubang yang sudah mereka sediakan. Kalau anak-anak kecil kurasa itu selalu diperhatikan itu apa yang dilakukan semut itu. Karena semut itu jalannya itu pun lurus saudara-saudara kekasih. Kalau mereka bertemu di jalan selalu mereka sapa itu. Ciuman mereka di jalan itu kalau diperhatikan. Baru mereka mendapat yaitu bangkai jangkrik itu, mereka gotong itu sampai ke tempat. Kerjasama mereka saudara-saudara kekasih. Rajin mereka mengumpulkan bekal mereka di tempat yang mereka sediakan. Dan tidak diatur katanya, tidak ada pengatur. Tidak ada yang mengatur mereka. Tapi di dalam kerjasama mereka, mereka dapat melakukan tugas mereka. Dan mereka juga saudara-saudara kekasih, tidak ada penguasa. Tidak ada yang berkuasa di dalam apa yang mereka kerjakan itu. Yang penting mereka kerjasama. Dan juga di dalam keluarga pun saudara-saudara kekasih, di dalam kumpulan pun saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bekerja dengan kerjasama saudara-saudara kekasih, sebesar apapun pekerjaan bisa cepat selesai. Betul? Kalau orang yang suka kerjasama bisa menyiapkan pekerjaan cepat selesai dan berhasil saudara-saudara kekasih. Tetapi kalau orang yang berdalih-dalih itu tidak mempunyai pengharapan itu di dalam usaha mereka saudara-saudara kekasih. Kaulah pekerjaan mulai itu, pekerjaan ibunya itu, pekerjaan bapaknya itu. Kalau itu selalu, apapun katanya keluarga tidak mengalami kesuksesan di dalam kebahagiaan di dalam keluarga. Tetapi orang yang kerjasama, orang yang selalu melakukan, yang bisa menerima sesuatu dengan rajin saudara-saudara kekasih, akan mendapat berkat yang berlimpah. Amin. Jadi mari kita belajar kepada semut, rajin untuk mengumpulkan sesuatu, jangan bermalas-malas. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita dapat mengerti di dalam kehidupan kita ini saudara-saudara kekasih, apa yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, supaya kita diberkati oleh Tuhan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Di sini tadi yang menjadi miskin saudara-saudara kekasih adalah kemalasan. Kemalasan yang mengakibatkan orang tidak menerima apa-apa. Dan yang kedua saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan terlalu kaya katanya. Yang terlalu kaya ini apa efeknya saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan? Apa? Sombong. Bisa dibaca ayat 31 ayat 9. Ayat 31, ayat 9. Iya. Ya. Orang kaya dengan orang miskin. Siapa itu orang miskin itu? Orang kaya yang sombong, yang selalu tiap hari berpesta, tidak memperdulikan orang miskin yang duduk di pintu rumahnya saudara-saudara kekasih. Orang kaya yang sombong ini setiap hari mereka berpesta, bermewah-mewah, dan mereka selalu tidak memperdulikan orang karena kekayaannya saudara-saudara kekasih. Tetapi apa yang terjadi bagi kehidupan seorang kaya ini saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan? Sesudah mereka meninggal,
Sesudah mereka meninggal saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kesusahan, kepahitan yang dia rasa di balik hidupnya saudara-saudara kekasih. Tetapi si miskin ini saudara-saudara kekasih yang takut dia akan Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupannya adalah kebahagiaan di dalam hidupnya saudara-saudara kekasih. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita jangan sombong di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara-saudara kekasih. Orang sombong menganggap dirinya pintar. Menganggap dirinya pintar, kalau orang yang menganggap dirinya pintar saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu termasuk itu orang bebal itu saudara-saudara kekasih. Merasa dirinya orang sombong padahal pengetahuannya tidak ada. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Dicaci orang, dimaki-maki orang. Lewat perkataannya bisa orang merusak kehidupannya saudara-saudara kekasih karena lewat perkataannya yang sombong. Pernah orang yang sombong dipukuli orang? Sering kan? Apalagi di pasaran saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Preman-preman itu selalu merasa dirinya orang besar. Ditakuti saudara-saudara kekasih, sombong dengan ngomong. Sekali kena batunya dia, hancur saudara-saudara kekasih. Hancur dipukuli, jadi tape. Karena apa? Lewat kesombongannya. Karena sombong dia dipukuli orang dia, jadi tape dia, diseret. Karena perkataannya tidak bermakna dan tidak sesuai perbuatannya dengan perkataannya. Jadi kita pun saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, banyak orang-orang yang percaya yang menganggap dirinya paling benar. Aku ini seperti ini, kami seperti ini. Padahal perbuatannya tidak ada sesuai dengan perkataannya. Pernah ada seperti itu? Kalau nyanyikan semuanya nyanyian lagu rohani. Tapi sebentar saja dia berkata-kata dok temannya. Sebentar lagi sudah kata-kata kebun binatang keluar dari mulutnya. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Semua temannya memarahi saudara-saudara kekasih. Kau bilang kau orang Kristen, kau bilang kamu yang baik, yang setia ke gereja. Padahal belum seberapa apa yang dikatakan kawan kepada dia, sudah kebun binatang keluar. Jadi tidak betul dia orang yang percaya pada Tuhan. Hanya di dalam omongannya sendiri saudara-saudara kekasih. Seperti itu terjadi banyak saudara-saudara kekasih, hanya menyalahkan orang. Hanya menggasipi orang saudara-saudara kekasih. Tetapi dalam perbuatannya sehari-hari, dia tidak pernah melihat apa yang pernah dia lakukan saudara-saudara kekasih yang disenangi Tuhan. Tidak melihat dari kelakuannya sehari-hari apa yang disenangi oleh Tuhan. Tetapi kita saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau kita merasa masih butuh pertolongan Tuhan, masih butuh kita perbuatan Tuhan, harus kita pasrah di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita seperti Amsal Sulaiman tadi ini. Dia belum merasa cukup dan tidak merasa puas semuanya berkat Tuhan yang dimilikinya saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tetapi di masa tuanya itu pun dia berkata kepada Tuhan saudara-saudara kekasih, di ayat yang kita baca ini saudara-saudara kekasih, 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, harus kita sadar memang seperti Amsal Sulaiman ini di dalam hidup kita sehari-hari saudara-saudara kekasih. Kalau kita memiliki harta yang banyak orang yang menjadi sombong seperti orang kaya tadi tidak bisa mengatur kekayaannya dan merasa kekayaannya itu bukan dari Tuhan. Dia pikirkan itu hanya kepintarannya. Dia pikirkan itu hanya karena dia bijaksana melakukan sesuatu. Sehingga dipikirkan itu hanya
berpoya-poya dan tidak dirasakan itu berkat Tuhan sehingga tidak mau menolong orang lain seorang kekasih dalam nama Tuhan. Yang penting memuaskan kepuasan nafsunya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Yang penting berpoya-poya setiap hari, makan ini setiap hari ke sana, setiap hari memikirkan apa yang mau dia miliki besok, setiap hari kemana berjalan-jalan. Padahal banyak waktu belum ada, dia berdoa, Tuhan kalau Tuhan berkati aku, kau berikan ini kepadaku, aku setia kepadamu. Diberikan kereta, zaman sekarang ini diberikan mobil, dia lupa Tuhan. Dia lupa Tuhan. Kemana dibikin hasilnya? Berpoya-poya, jalan-jalan, lupa hari Minggu, lupa menenangkan hari Tuhan, sombong dalam segala hal, tidak peduli apa-apa. Dia tidak mengingat Tuhan lagi, saudara-saudara kekasih. Itulah mungkin yang dijaga Amsal Sulaiman dari kehidupannya. Dia tidak meminta kekayaan, saudara-saudara kekasih. Dia hanya meminta kepada Tuhan supaya dia sederhana. Dia sederhana di dalam segala hal supaya dia jangan jatuh dari tangan Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, supaya kita mengerti di dalam hidup kita ini saudara-saudara kekasih sebagai umat Tuhan, sebagai pilihan Tuhan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Jangan malas kita beribadah. Kalau orang yang malas beribadah, bisa kita lihat kan, hujan pun tidak bisa diterobos. Mungkin tadi pagi sudah malas bangun dari tempat tidur, malas masak. Hujan masak, enggak bergairah. Mau melakukan sesuatu ya karena sudah malas di dalam hatinya, apapun mungkin tidak dikerjakannya. Sehingga tidak dapat ada di tempat ini hari ini saudara-saudara kekasih. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara kekasih, buat yang dapat menerobos hujan tadi ada di rumah Tuhan, pasti kita merasakan sukacita. Berkat Tuhan mengalir bagi hidup kita pulang dari tempat ini. Amin. Karena kita sudah diajar oleh firman Tuhan supaya kita jangan malas. Orang malas tidak memiliki apa-apa, miskin selalu. Di dalam jasmani pun miskin, di dalam rohani pun miskin. Jadi apa lagi yang menjadi milik kita? Dunia pun tidak milik kita, surga pun tidak milik kita. Kemana kita? Sia-sia ke neraka, jadi kawan iblis di neraka. Tetapi kita yang sudah dapat merasakan melawan kemalasan itu, pasti kita sangat luar biasa, tangan Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya kita dapat merasakan bahwa tangan Tuhan selalu menopang kita saudara-saudara kekasih. Tangan Tuhan selalu peduli bagi kita saudara-saudara kekasih. Sebagai Rasul Paulus saudara-saudara kekasih, yang segala sesuatu yang dilakukannya adalah milik Tuhan. Apa yang dia perbuat saudara-saudara kekasih adalah milik Tuhan. Dia tidak merasa kekayaannya itu menjadi kesombongan di dalam kehidupannya. Dan kekayaannya di waktu sebelum mengenal Tuhan dianggap itu sampah semuanya. Dan sebelum dia mengenal Tuhan, apa yang dia perbuatkan itu tidak bisa lagi dibanggakan. Merasa menganggap rugi dia katanya memiliki segalanya sebelum dia memiliki Kristus. Dan sesudah memiliki Kristus di dalam kehidupannya, semua sampah dan merasa kerugian di dalam kehidupannya. Dan merasa berbahagia di hadapan Tuhan, tidak memiliki harta seperti yang sebelum mengenal Kristus. Kalau di waktu dia sebelum mengenal Kristus, dia dihargai orang. Dia sangat mempunyai segala banyak harta dan dia dihormati. Tetapi sesudah dia memiliki Kristus dan dia mengalami banyak persoalan dan mengalami mungkin kekurangan di dalam kehidupannya, tetapi dia sangat berbahagia karena dia sudah rajin melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia bangga di hadapan Tuhan saudara-saudara kekasih. Bisa kita baca di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Siapa yang dapat bisa dibaca.
Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Ya. Amin. Amin, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Inilah pengalaman Rasul Paulus sesudah memiliki Kristus di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak bersungut-sungut lagi di dalam segala hal apa yang dijalaninya di dalam kehidupannya. Dia katanya mengalami bisa berkelimpahan di dalam pelayanannya. Dia bisa mengalami serba kekurangan di dalam pelayanannya. Dan dia itu tahu katanya, semuanya yang diberikan Tuhan kepada dia, mengetahui segalanya. Perbuatan Tuhan yang menguatkan imannya. Sebagai pilihan Tuhan menjadi rasul, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Mampu menghadapi semuanya. Dan bisa melakukan segala perkara yang Tuhan percayakan kepada dia. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita mengalami sesuatu, jangan kita bersungut-sungut. Kita harus bersyukur. Amin. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita mengalami gagal pekerjaan kita hari ini, kita bersyukur. Besok akan ada juga berkat Tuhan yang berlimpah. Amin. Ada waktunya, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan. Kadang gagal kita di dalam usaha kita. Kalau kita selalu bersyukur, pasrah kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya, di besoknya pasti Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan katanya yang membuka jalan, tiada orang lagi yang dapat. Kalau Tuhan yang menutup, tiada lagi orang yang dapat membuka. Jadi hanya di dalam Tuhan segalanya. Hidup kita semuanya sudah di tangan Tuhan. Amin. Hidup kita semuanya sudah ditentukan Tuhan. Yang penting kita harus dapat mengatur hidup kita kepada Tuhan, mengatur segala apa yang mau kita kerjakan hanya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Jadi harus kita sadar seperti kesaksian teman kita tadi, dia sadar malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas di dalam hati, tapi di waktu dia mengalami penyakit, dia bersyukur kepada Tuhan, dia berdoa, dia sadar. Dan dia kembali mengaku kepada Tuhan apalagi yang diperbuat. Amin. Mari kita bangga kepada Tuhan yang selalu menegur kita lewat segala sesuatu perkara yang kita jalani. Ya, melalui penyakit kita tegur, kita syukuri, kita sadar dan kita akan melakukan. Sehingga di balik hidup kita ini, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan menikmati kemuliaan Tuhan, yaitu surga yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan melakukan sesuatu dan mau berjanji kepada Tuhan apa yang mau kita perbuat untuk Tuhan. Kita nyanyikan saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu,
kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengajar kami hari ini Tuhan, supaya kami dapat mengatur waktu kami dengan baik dan dapat kami melakukan pekerjaan kami dengan rajin Tuhan Yesus, supaya kami melihat tangan-Mu selalu memberkati apa yang kami kerjakan. Biarlah kami Tuhan mempergunakan waktu kami yang ada bagi Tuhan, supaya kami dapat merasakan kekuatan yang baru dan dapat kami merasa bahwa Tuhan selalu peduli bagi kami. Seperti Tuhan peduli kepada Raja Amsal Sulaiman yang memberikan yang terbaik bagi dia lewat permohonannya kepada Tuhan untuk mengatur hidupnya. Biarlah kami selalu sadar Tuhan dan mengetahui apa yang kami perlukan sehari-hari di dalam kehidupan kami, yang Tuhan perbuat untuk menjadi berkat yang luar biasa yang Tuhan dapat berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah hidup bagi kami dan dapat kami percaya di dalam segala hal apa yang Tuhan dapat bisa perbuat bagi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang tidak dapat hadir di dalam siang hari ini, yang berusaha untuk ibadah siang. Tetapi karena hujan, marilah Tuhan Engkau jamah hati mereka, berkati hati mereka Tuhan Yesus, supaya mereka dapat kuat lewat mereka untuk memenyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kami berdoa buat orang sakit, mari Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, yang susah Engkau hibur dan orang yang lemah Engkau kuatkan. Haleluya. Terpujilah nama Bapa. Haleluya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Bapa dan kasih dari Yesus dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Saya percaya di tempat tinggal yang malas, tapi sekalipun kita dicoba dengan malas, kita tinggalkan kemalasan. Amin. Bila kita orang menjadi rajin, haleluya. Terpuji nama Tuhan, diberkati hambanya, semakin Tuhan semakin diberkati Tuhan Yesus, anak-anaknya dan keluarganya diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan, berikan perpuluhanmu, ucapan syukurmu, persembahanmu, semuanya kemuliaan nama Tuhan Yesus. Nanti dari sebelah kiri pertama dan begitu seterusnya, kita enggak satu pujian. Semuanya yang kami miliki Tuhan, segalanya daripada-Mu Bapa yang baik. Haleluya. Tidak dengan tangan yang empat, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu.
disembah, haleluya. Shalom bagi kita semua.